Kisah berlatar pada 2600 tahun sebelum Masehi, sebelum era Mesir kuno, sebelum Babilonia, bahkan jauh sebelum masa kejayaan Romawi. Tempat ini bernama Khandak, wilayah dengan sistem monarki pertama di muka bumi. Selama berabad-abad, mereka berkembang pesat hingga akhirnya seorang raja tiran bernama Akton berkuasa. Ia memperbudak rakyat Khandak untuk menambang sebuah mineral langka yang disebut Eternium. Raja Akton terobsesi pada sihir hitam. Ia berniat menciptakan mahkota Sabak yang konon bisa membuatnya memiliki kekuatan layaknya seorang dewa. Dan untuk menempa mahkota itu, ia membutuhkan Eternium sebagai bahan bakunya. Pada suatu hari, seorang budak tua berhasil menemukan bongkahan Eternium. Kejadian itu membuat budak lain gelagapan dan mencoba untuk merebutnya, dengan harapan mendapatkan hadiah dari sang raja. Kemudian, seorang bocah laki-laki bernama Udin muncul untuk membebaskan si budak dan mengantarkannya ke prajurit untuk menyerahkan batu tersebut. Akan tetapi, bukannya mendapatkan hadiah, budak itu malah ditikam dan dilempar ke bawah tebing. Ayah Udin kemudian datang menariknya dan memintanya agar tidak berlagak sok superhero, apalagi sampai ikut campur dalam masalah orang lain. Namun Udin adalah bocil yang hatinya belum ternoda. Ia merasa prihatin melihat keadaan rakyat yang kini tinggal menunggu ajal. Udin berpikir sudah saatnya perubahan terjadi, harus ada sosok yang membebaskan rakyat dari penindasan. Udin pun merebut bongkahan Eterium itu dan kabur dari kejaran para prajurit. Tetapi akhirnya Udin tertangkap, kemudian dibawa ke balai kota untuk dieksekusi sebagai peringatan bagi rakyat yang berpikir melakukan pemberontakan. Saat hendak dieksekusi, Udin membuat tanda segitiga menggunakan tangannya sebagai simbol kebebasan bagi rakyat Khandak. Yang mengejutkan adalah tindakan Udin ternyata membuat budak lain mengikuti gerakannya. Namun ketika Algojo menebaskan pedangnya, secara tiba-tiba Udin menghilang dan muncul di hadapan para dewan penyihir. Di mana faktanya para penyihir ini memilih Udin sebagai seorang champion dan diberkatilah ia dengan kekuatan Shazam. Sehingga karena kemurnian hatinya, Udin resmi dipilih menjadi pahlawan super bagi negeri Khandak yang disebut Tet Adam. Namun bukannya menjadi pahlawan, Tet Adam malah menggunakan kekuatannya untuk membunuh Raja Akton. Ketika mahkota Sabak akhirnya selesai, Tet Adam meledakkan istana dan menghancurkan seluruh isinya. Kemudian beralih ke masa sekarang, terlihat keadaan Khandak masih dalam masa sulit. Karena faktanya, Khandak dikuasai oleh sindikat internasional yang disebut Intergang. Di sudut kota terlihat 3 orang arkeolog sedang mengendarai mobil van. Mereka dihadang oleh petugas Intergang di sebuah pos keamanan. Rupa-rupanya petugas itu sedang mencari buronan wanita yang bernama Adriana. Tetapi pemeriksaan itu terganggu karena ada seorang bocah bernama Aemon yang sengaja menabrak petugas. Sehingga ketiga pria itu bisa lolos tanpa dicurigai. Setelah berhasil melewati pos keamanan, 3 arkeolog itu ternyata diam-diam membawa Adriana. Sedangkan Aemon merupakan putra dari Adriana yang juga berpartisipasi agar mereka lolos dari pemeriksaan petugas. 3 pria itu adalah Karim, kakak Adriana, dan 2 orang koleganya, yaitu Semir dan Mail. Mereka lalu melanjutkan misi rahasianya dengan pergi ke sebuah gua kuno yang dicurigai sebagai tempat tersimpannya mahkota Sabak. Di sana, Adriana, Semir, dan Mail masuk ke dalam goa untuk tujuan penelitian, sementara Karim menunggu di dalam mobil. Setelah cukup lama di dalam goa, Mail berkata jika Semir pergi keluar karena fobia pada tempat sempit. Namun tak berselang lama, Semir tiba-tiba terjatuh. Kemudian disusul dengan kedatangan anggota Intergang untuk menangkap Karim. Sementara itu, di dalam gua, Adriana dan Mail menemukan prasasti di lantai berupa mantra kuno. Tak jauh dari tulisan tersebut, Adriana dan Mail akhirnya menemukan mahkota Sabak yang melayang di antara 2 batu besar.
Namun setelah Adriana mengambil mahkotanya, tiba-tiba pasukan serbu datang menyergap mereka. Karena Adriana tidak ingin Karim dan Mail terbunuh, Adriana pun menyerahkan dirinya tepat di atas tulisan mantra. Ia lalu menyampaikan pesan terakhirnya sebelum dieksekusi oleh pasukan Intergang. Di mana faktanya, ia malah membaca mantra yang kemudian membangunkan Ted Adam. Salah satu anggota Intergang kemudian mendekat, namun Ted Adam langsung mencekiknya sampai menjadi abu. Melihat hal itu, para anggota kemudian menembak Ted Adam. Tapi peluru yang ditembakkan sama sekali tidak menembus kostum maupun kulit Adam. Adam kemudian membantai para anggota Intergang dengan brutal. Ia juga menyelamatkan Adriana yang hampir tertimpa reruntuhan. Kejadian itu membuat Adriana berpikir bahwa Adam adalah pahlawan yang selama ini dibutuhkan rakyat Khandak. Adriana dan Karim lalu pergi sambil membawa mahkota sabak, sedangkan Ted Adam dikepung oleh pasukan militer Intergang. Saat baru keluar dari dalam goa, ratusan anggota Intergang kemudian mulai menyerang Adam, tetapi Adam malah memamerkan kekuatannya. Adam membuat kekuatan militan Intergang tampak seperti lalat. Setelah meratakan para pasukan Intergang, Adam mendekati mobil Adriana. Tetapi di saat itu juga satu anggota yang tersisa mencoba melakukan tindakan heroik. Ia diam-diam menembakkan rudal Eternium ke arah mereka. Namun Adam menangkap rudal tersebut dengan mudahnya, dan secara tak terduga ledakan itu mampu melukai perutnya. Di mana faktanya, Eternium ternyata adalah kelemahan Adam, pun juga seperti Superman yang terkentut-kentut menghadapi Kryptonium. Adam kemudian melenyapkan anggota itu dan terbang ke kota Khandak. Tetapi sayangnya ia jatuh tak sadarkan diri karena lukanya yang cukup parah. Adriana pun memutuskan untuk membawa Adam pulang ke apartemennya. Di samping itu, Mail terlihat masih hidup. Dan yang mengejutkan, ia ternyata adalah pimpinan Intergang yang menyelinap ke dalam tim arkeolog untuk mendapatkan mahkota sabak. Di sisi lain, pemimpin pasukan Suicide Squad yang wajah juteknya sering kita lihat di berbagai film DC, yaitu emak-emak bernama Amanda Waller, mengetahui tentang insiden ini dan menghubungi Hawkman terkait kekacauan yang disebabkan Ted Adam. Hawkman pun segera mengumpulkan timnya yang disebut Justice Society yang terdiri dari Cyclone dengan kekuatan yang bisa mengendalikan angin dan udara. Lalu ada Atom Smasher yang bisa merubah tubuhnya menjadi besar. Kemudian juga ada Dr. Fate dengan helm magis yang bisa menciptakan ilusi dan melihat masa depan. Mereka lalu bergegas menuju Khandak menggunakan pesawat canggih yang memiliki durability atau kekuatan di atas rata-rata pesawat militer. Sementara itu, Ted Adam terbangun di kamar Amon yang terobsesi dengan superhero Justice League besutan DC Universe. Amon sangat antusias dengan kehadiran Ted Adam. Adam pun berjalan ke arah jendela, di mana ia melihat kondisi Khandak yang sekarang berbeda jauh dari 5.000 tahun lalu, di mana saat ia dan keluarganya menjadi budak. Adam lalu berjalan menerobos dinding dan bertemu dengan Adriana serta Karim. Adriana menjelaskan bagaimana kondisi Khandak sekarang yang telah diambil alih oleh sindikat Intergang. Para Intergang memiliki senjata dan sumber daya yang mumpuni, membuat para warga tak mampu untuk menentang mereka. Karena kondisi itulah Adriana meminta Adam untuk kembali menjadi pelindung Khandak. Namun Adam menegaskan jika dirinya bukanlah seorang pahlawan. Adam lalu terbang ke kota untuk melihat patungnya yang besar terpampang di tengah perkotaan. Sementara itu, Amon yang ingin menunjukkan bahwa pahlawan Khandak sudah kembali secara sengaja mencari keributan dengan para anggota Intergang. Hal itu membuat Adam turun tangan untuk membela Amon dan menghajar para anggota Intergang.
Di saat Adam sedang membawa dua intergeng ke udara, pesawat Justice Society pun datang, di mana Hawkman serta Dr. Fate keluar dari pesawat untuk menyelamatkan kedua intergeng yang sengaja dijatuhkan oleh Adam. Mereka beranggapan keadilan harus ditegakkan sesuai hukum, bukan dengan cara brutal seperti yang dilakukan oleh Ted Adam. Setelah berhasil menyelamatkan dua intergeng, keberadaan Justice Society malah kurang disambut oleh warga Khandak karena bangkitnya pahlawan Khandak merupakan harapan baru untuk mengalahkan para intergeng. Tidak seperti Justice Society yang menginginkan agar Adam tidak ikut campur dalam memberantas intergeng, sebab merekalah yang nantinya akan memproses para intergeng sesuai hukum. I kneel before no one. Di tengah pertarungan, keduanya terlihat kewalahan karena kekuatan Ted Adam melebihi batas wajar manusia super pada umumnya. Hawkman pun memerintahkan Cyclone dan Smasher untuk turun tangan. Namun meski begitu, mereka belum mampu membuat Ted Adam lemah. Sampai akhirnya, Smasher memukul kepala botak Ted Adam dari belakang. Tetapi hal itu tak bertahan lama. Adam lagi-lagi bangkit lalu memukul Smasher sampai ia tak sadarkan diri. Setelah itu Ted Adam pergi ke istana Khandak yang kini sudah jadi monumen. Dr. Fate kemudian memilih fokus mengejar Adriana karena ia merasakan keberadaan mahkota sabak di dalam tasnya. Namun, hal itu membuat Adriana semakin marah mengingat selama 27 tahun warga Khandak tertindas oleh para intergeng. Tetapi tidak pernah terlihat satupun anggota Justice Society menghentikan mereka. Sampai akhirnya muncullah Ted Adam dan dengan entengnya Justice Society malah ingin menghentikannya. Dr. Fate lalu mengungkapkan sebuah kebenaran di mana Adam sebenarnya bukanlah pahlawan, melainkan hanya seorang yang hilang kendali atas kekuatannya dan hampir menghancurkan sebagian besar wilayah Khandak pada masa lalu. Menyadari hal itu, Adriana bersama anggota Justice Society menyusul Adam. Di sana, Adam menceritakan kisahnya. Ketika ia mendapatkan kekuatannya, ia lebih memilih membalaskan dendam kepada King Acton. Namun secara tak terduga, karena kekuatannya yang begitu besar, keadaan menjadi tak terkendali hingga menghancurkan istana dan hampir memusnahkan wilayah Khandak. Karena kejadian itulah, para dewan penyihir menghukum Ted Adam dengan memenjarakannya di gua tempat Adriana membangkitkannya. Sementara itu, Aemon yang membawa mahkota sabak sampai di rumah dan mendapati Mail berada di sana. Mail yang menginginkan mahkota itu langsung menodongkan pistolnya. Karim pun segera menyerang Mail agar Aemon bisa melarikan diri. Sayangnya Karim berakhir tertembak oleh Mail di bagian perutnya. Para intergeng lalu memburu Aemon untuk mendapatkan mahkota sabak. Sedangkan Aemon mencoba menghubungi ibunya dan berkata kalau ia sedang dikejar-kejar oleh Mail beserta pasukan intergeng. Sontak Ted Adam segera pergi ke apartemen untuk mengamankan Aemon. Namun saat Adam sibuk menghadapi pasukan intergeng, Mail berhasil menangkap Aemon tetapi tidak dengan mahkotanya. Jadi Mail pun membawa Aemon sebagai sandera agar bisa ditukarkan dengan mahkota sabak. Mail kemudian pergi menggunakan kendaraan canggih yang mampu melesat dalam hitungan detik. Menyadari jika Aemon telah diculik, Adam pun terus terbang menyisiri kendaraan demi kendaraan untuk menemukan Aemon. Adam lalu mengejar salah satu kendaraan yang terbang dengan kecepatan supersonik. Sampai akhirnya ia berhasil menangkapnya. Namun sayangnya Aemon tetap tidak ditemukan. Di tempat lain, ternyata Aemon berada di dalam truk yang sedang menuju ke tambang Eternium milik sindikat intergeng. Kemudian Dr. Fate terlihat pergi ke rumah Adriana. Di sana ia menemukan Karim yang tergeletak dengan luka tembak. Dr. Fate yang mampu melihat masa depan mengatakan bahwa Karim akan baik-baik saja karena kematian Karim bukanlah karena luka tembak, melainkan karena tersengat listrik. Setelah itu mereka terlihat kembali berkumpul dengan dua tawanan intergeng yang tertangkap. Adam pun segera membawa dua anggota intergeng itu ke awan untuk diinterogasi terkait keberadaan Aemon.
Adam mengancam jika mereka tidak menjawab pertanyaannya, maka ia akan menjatuhkan mereka begitu saja. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Mail membawa Aemon ke sebuah tambang milik Intergang. Namun tanpa rasa bersalah, Adam malah menjatuhkan keduanya begitu saja. Hal itu membuat Hawkman kewalahan karena harus menyelamatkan dua anggota Intergang sekaligus. Ia lalu memprotes tindakan Adam yang selalu membunuh musuhnya. Karena perbedaan prinsip ini, akhirnya terjadi perselisihan hingga mengobrak-abrik tempat tinggal Adriana. Sampai akhirnya pukulan Ted Adam meleset dan secara tak sengaja memukul sebuah lemari yang di dalamnya terdapat mahkota sabak yang disembunyikan oleh Aemon. Could it have another short? Ketika mereka hampir sampai ke tambang Intergang, Hawkman membuat sebuah rencana untuk mengepung Intergang. Tetapi saat mereka sedang asik berunding, Ted Adam malah sudah sampai di tambang lebih dulu dan menghancurkan beberapa fasilitas di sana. Ia lalu menemukan Aemon beserta Mail, tetapi mereka ada di dalam sebuah perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Adam. Adriana dan tim Justice Society kemudian menyusul. Namun Adriana tak punya pilihan lain selain memberikan mahkotanya kepada Mail sebagai bahan pertukaran untuk Aemon anaknya. Namun bukannya melepaskan Aemon, Mail malah ingin menembak Aemon. Ia lalu mengungkapkan identitasnya yang ternyata adalah keturunan terakhir dari Raja Acton. Begitu Mail menekan pelatuk pistolnya, dengan kecepatan supersonik, Ted Adam segera meluncur untuk menangkis pelurunya. Sedangkan tim Justice Society menyelamatkan Aemon dan Adriana. Ted Adam lalu meledakkan tambang tersebut dengan kekuatan supernya, tepat saat Mail memakai mahkotanya. Setelah misi penyelamatan selesai, Ted Adam kemudian kembali ke istana Khandak yang disusul dengan Hawkman, sedangkan Atom dan Cyclone berhasil menemukan mahkotanya serta mayat Mail yang kondisinya hangus terbakar. Di sana Hawkman mengonfirmasi yang sebenarnya terjadi tentang masa lalu Ted Adam. Adam kemudian menjelaskan bahwa Udin merupakan pahlawan Khandak yang sebenarnya yang dipilih oleh para dewan sihir. Setelah Udin menyelamatkan banyak orang, Raja Acton memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh orang-orang terdekatnya, yaitu kedua orang tuanya yang tak lain dan tak bukan adalah Adam dan istrinya. Saat Udin datang, ia menemukan kondisi Adam yang tengah sekarat. Jadi, Udin memberikan kekuatannya pada Adam untuk menyelamatkannya dari kematian. Namun sayangnya, setelah kekuatan itu berpindah pada ayahnya, Udin terbunuh oleh busur panah milik salah seorang prajurit Acton. Melihat anaknya tewas membuat Adam murka, sehingga ia memasuki istana dan membunuh Acton beserta seisinya. Hingga ia tak menyadari bahwa kekuatannya itu hampir meratakan seluruh Khandak. Dan patung besar yang terlihat di kota Khandak itu juga ternyata bukanlah Adam, melainkan anaknya, yaitu Udin. Sadar jika dirinya sudah membawa kehancuran untuk negerinya, Adam pun menyerahkan dirinya pada Justice Society, serta melepaskan kekuatannya dengan menyebut satu kata, yaitu Shazam. Para anggota Justice Society lalu membawa Adam menuju fasilitas penjara bawah laut yang sengaja diciptakan pemerintah untuk menahan manusia-manusia berkekuatan super. Setelah itu, tim Justice Society membawa Adriana dan Aemon kembali ke tanah Khandak. Di tengah perjalanan, Dr. Fate kembali mendapatkan visi masa depan bahwa Hawkman meninggal dalam pertempurannya di masa depan. Padahal misi mereka sudah selesai dan Adam sudah ditahan. Di ruang lain, Adriana dan Cyclone terlihat sedang mengulik kembali arti dari tulisan yang ada di mahkota sabak. Adriana lalu mengaitkannya dengan mitologi Khandak jika neraka adalah cerminan dari dua dunia. Jadi mereka melihat tulisan tersebut secara terbalik layaknya cermin dan mengartikannya dengan kalimat yang berbunyi, kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dari situlah mereka sadar bahwa Mail ternyata sengaja menembak Aemon karena ia ingin memicu tindakan brutal Ted Adam untuk membunuhnya.
Bersamaan dengan itu, Mail yang sudah memenuhi syarat untuk masuk neraka terlihat sedang bersenda gurau dengan dewan iblis di sana. Mereka pun mengubah Mail menjadi Sabak, sosok iblis bertanduk merah yang kemudian dikirim kembali ke bumi untuk menunaikan tugasnya. Justice Society yang menyadari kemunculan Sabak kembali ke Kahndaq dan segera menyerangnya. Namun Sabak terlihat sangat tangguh. Ia berhasil menjatuhkan pesawat Justice Society yang membuat Hawkman serta tim lainnya turun tangan untuk bertarung. Pertarungan itu dengan mudah dimenangkan oleh Sabak, yang membuat Dr. Fate menyarankan timnya untuk berhenti melawan Sabak. Tetapi bukan Hawkman namanya jika menyerah. Ia selalu menyambut kematian dengan tangan terbuka. Saat Hawkman pergi ke istana untuk melawan kembali Sabak, Dr. Fate segera mengunci istananya dengan cermin magis. Setelah itu ia memutuskan untuk menghadapi Sabak sendirian. Untuk menembus kematian Hawkman, Dr. Fate menyampaikan bahwa dirinya ingin menjemput kematian. Setelah sekian lama tak kunjung mati karena ia sudah sering melihat betapa kejamnya kejadian di masa depan yang sering mereka rubah. Hal itu membuat Hawkman merasa sedih karena Dr. Fate adalah rekan sekaligus mentor yang sudah lama mendampinginya. Sabak kemudian membangkitkan pasukan dari neraka untuk meneror warga Kahndaq. Sedangkan Adriana, Karim, dan Emon mengumpulkan warga untuk bersatu melawan pasukan neraka bersama-sama. Dr. Fate lalu pergi menghadapi Sabak menggunakan jurus 1000 bayangan yang berhasil ia peroleh dari Naruto. Di samping itu, ia juga menggunakan kemampuannya bertelepati dengan Ted Adam untuk memberitahunya tentang kemunculan Sabak, dan hanya dialah harapan warga Kahndaq untuk mengalahkan jelmaan iblis Sabak. Dengan dibantu Dr. Fate, Adam pun langsung bangkit, kemudian menghadapi para penjaga tanpa kekuatannya karena mulutnya masih tertutup dan tidak bisa mengucapkan mantra Shazam. Adam lalu berenang menuju permukaan, tetapi ia malah berakhir pingsan karena terkena beberapa tembakan. Di dalam kondisi setengah sekarat, Adam melihat bayangan istrinya serta Udin, anak yang sangat dicintainya, dan dengan yakin ingin bergabung dengan mereka. Namun Udin memberitahu ayahnya bahwa waktunya belum tepat karena Adam harus tetap hidup untuk menyelamatkan warga Kahndaq. Adam pun langsung tersadar dan mengucapkan Shazam. Di tempat lain, Sabak akhirnya berhasil mengalahkan Dr. Fate dan hanya menyisakan helmnya saja. Perisai itu pun mulai memudar, yang membuat Hawkman dan yang lainnya bisa masuk ke dalam untuk melawan Sabak. Tetapi Sabak lebih dulu membuat ledakan energi yang mengakibatkan ketiganya terkapar di antara reruntuhan. Bersamaan dengan itu muncullah Ted Adam, dan dalam pertempuran sengit itu Sabak beberapa kali menggunakan kemampuan apinya ke arah Adam, yang membuat Adam mulai kewalahan untuk melawannya. Ketika pandangan Sabak fokus ke arah Adam, Hawkman tiba-tiba muncul sambil menusukkan besi ke dada Sabak. Tapi sayangnya, Sabak menyerang balik dan menancapkan besi itu ke tubuh Hawkman. Kejadian itu membuat Hawkman mati, seperti dalam visi Dr. Fate. Namun faktanya, itu hanyalah bayangan Hawkman saja, di mana ia pernah mempelajari tentang trik bayangan ini dari Dr. Fate. Dengan ratusan bayangannya, Hawkman kemudian mendorong Sabak ke kursi tahta dan menahannya. Sedangkan Adam muncul dari belakang sambil menarik tanduk Sabak. Adam lalu membawa Sabak melayang dan menggunakan kekuatannya untuk menarik tubuh Sabak hingga ia terbelah menjadi dua. Akhirnya Sabak pun tewas, yang menyebabkan para pasukannya juga bernasib sama seperti dirinya. Setelah melewati pertempuran yang sudah pasti mereka menangkan, Justice Society yang kini menyisakan 3 orang berpamitan pada Ted Adam, dan mereka memberitahu Adam bahwa mereka akan pensiun dini. Sementara warga Kahndaq bersorak-sorai atas kemenangan Ted Adam. Adam kemudian duduk di kursi tahta untuk menjadi pemimpin Kahndaq. Tetapi ia merasa tidak nyaman dengan jabatan barunya, lalu menghancurkan kursi tersebut. Adam memberitahu Adriana kalau dirinya tidak ingin menjadi pahlawan, apalagi pemimpin. Ia lebih memilih untuk menjadi seorang pelindung. Ia juga memberitahu Adriana kalau nama Ted Adam terdengar seperti Tetek Adam. Ia pun memutuskan untuk merubah namanya menjadi Black Adam. Lalu kita diperlihatkan sebuah drone yang dikirim oleh Amanda Waller. Terlihat Amanda Waller lalu memperingati Adam agar tidak membuat masalah lagi terutama di luar Kahndaq.
Jika Adam tidak mengindahkan peringatannya, maka Amanda akan mengirim makhluk yang bukan dari bumi untuk menghajar Black Adam. Tanpa rasa takut, Adam malah menantang Amanda untuk melakukannya dan mengakhiri percakapan dengan meledakkan drone tersebut. Dari balik asap kemudian muncul sosok yang mendekati Adam, yang ternyata itu adalah Superman. Film pun tamat. Film ini mengajarkan kita untuk selalu memperjuangkan kebebasan. Bebas dari kemiskinan, bebas dari keputusasaan, dan bebas dari aktivitas jahat di kamar mandi. Saya Mbak Legend selaku satu-satunya staf yang bertugas pamit undur diri.